Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan bidin rahimakumullah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia Allah pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita dapat hadir pada majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang siapapun yang hadir pada majelis tersebut dijanjikannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 jaminan. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka orang-orang yang berada di dalam majelis zikir, majelis Al-Qur'an, majelis taklim yang di dalamnya dikaji, dibaca ayat Al-Quran dan ditadaruskannya. 4 jaminan. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, hidupnya di dalam ketenangan, hidupnya di dalam ketentraman. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dipayungi atau dipenuhi hidup mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, mereka orang-orang yang berada di dalam majelis taklim dikelilingi oleh para malaikat, disolawati dan dimohon-mohonkan ampunan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jaminan yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad SAW bagi umatnya yang berada di dalam majlis taklim, majlis zikir, majlis Al-Quran, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Saya kira ini jaminan yang spektakuler, jaminan yang teramat sangat istimewa, terkhusus bagi ibu-ibu kita-kita ini yang pada kesempatan pagi hari ini berada pada majelis taklim kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan bidin rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pagi hari ini mengambil tema upaya membentengi akidah dari hal-hal yang merusak. Akidah sebagaimana pengertian yang lain disebut dengan keimanan atau kepercayaan. Akidah dari kata aqada yaqidu, yang berarti mengikat. Aqada itu artinya mengikat. Maka akidah adalah sebagai sesuatu yang mengikat atau ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat, sehingga dalam bahasa Arab al-iqdu, bentuk jar masdar dari aqada yaqidu al-iqdu, kita dapati artinya kalung. Jadi kalung di dalam bahasa Arab itu al-iqdu, karena kalung itu pasti melingkar, ya, mengikat pada leher setiap orang yang memakainya. Dalam hal ini adalah para wanita. Sehingga akidah adalah satu keyakinan
yang dengan itu bersifat mengikat, yang karena itu pula akan menjadi inspirasi, akan menjadi motivator bagi setiap perilaku dan kegiatan tingkah pola orang per orang, sehingga seseorang tidak akan pernah jauh dalam perilaku perbuatannya dari akidah yang ada dalam diri dia. Ya. Dalam bahasan akidah ini, maka dalam pendekatan bahasa, akidah masih bersifat universal. Setiap orang beragama punya akidah. Setiap orang beragama punya keyakinan. Ya. Setiap orang beragama punya kepercayaan. Dan bahasa agamanya disebut sebagai punya keimanan. Apapun agamanya, maka setiap orang beragama punya keyakinan atau kepercayaan atau keimanan, semuanya saja. Dan dari keimanan inilah nanti seseorang akan mencitrakan diri dengan keimanan yang diyakininya itu. Ya, baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, akan kita telusuri yang pertama, ya. Ibu-ibu ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Ini bangunan akidah yang Bapak Ibu yang kita ini harus bangun. Ya. Surat Ali Imran ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang penting dari ayat ini adalah penggalan pada awal ayat, innad dina 'indallahil Islam. Sungguh agama yang benar, sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah, al-Islamu, adalah agama Islam. Bangunan atau pondasi keyakinan ini benar-benar ibu-ibu harus pegang, ya. Harus pegang dan tidak boleh untuk kemudian lepas. Karena berharga dan tidak berharganya seseorang, bernilai atau tidak bernilainya seseorang dalam wujudnya sebagai manusia, itu hanya gegara kata Islam itu yang ada di dalam badan. Sebagai satu kasus contoh, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kasus contoh. Pada siang hari, matahari yang begitu panas, seorang mukmin yang sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bekerja dalam kepenatan, dalam keadaan kepanasan, dia bercapek-capek, berkeringat, bahkan badan pun mungkin terasa lelah. Tetapi karena orang itu sudah membangun keyakinannya dengan pondasi la ilaha illallah ini, maka saudara kita yang tukang becak, tukang ngambil sampah dari pos-pos tertentu, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dalam kondisi yang kepanasan, haus, berkeringat, penat, lelah, karena dia sudah membangun keyakinannya dengan keyakinan Islam tadi,
yang karena itu dia membangun keislamannya dengan keislaman yang terus berproses baik. Buktinya apa? Bahwa dia terus memproses dalam keislamannya dalam proses yang baik. Mengawali dia ambil gerobak, dia mengucap bismillah. Cukup bismillah. Kalau sekiranya tidak, bismillahirrahmanirrahim. Maka sepanjang dia mengambil sampah, memungut sampah dari rumah ke rumah, dari pos ke pos, ya, dia memungut sampah dari jalan ke jalan, maka baginya adalah amal soleh dan itu bagian dari investasi pahala kebaikannya. Gegaranya apa? Karena akidah ini. Sebaliknya, sama-sama orang itu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kalau tukang sampah, menurut Bapak Ibu, keberadaannya memberi manfaat nggak kira-kira? Oh, manfaat banget. Ibu-ibu pernah merasakan itu? Sampah di depan rumah kita numpuk sampai 2 minggu itu. Hanya gara-gara jalur jalan pembuangan sampah akhir di Piungan, ya, sedang dalam perbaikan, atau tempat pembuangan akhir sampah Piungan sudah tidak lagi bisa menerima. Itu numpuk loh di Kota Baru itu, ya? Numpuk menggunung. Dan apa yang kemudian terjadi? Begitu tempat pembuangan akhir sampah yang di Piungan itu kembali bisa menerima distribusi, ya, pembuangan itu, yang baju kuning-kuning, yang truk kuning, ya, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu suami istri dorong gerobaknya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bau sampahnya kayak apa? Ya, kalau ibu-ibu pernah itu naik motor atau naik mobil di belakang truk sampah, ya, upayanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mesti secepatnya bisa nyalip gitu kan? Karena apa? Nggak kuatnya. Tapi bagi sang pengais sebagai pekerja mengambil sampah, kayaknya nyaman-nyaman saja kan? Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tetapi karena bangunan perilaku dia adalah bangunan keimanan, kalau dia adalah seorang muslim, mengawali kerja dan karya dia dengan ucapan bismillah, itu pahalanya melebihi orang yang sholat duha dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Bisa dibayangkan. Tukang sapu jalan, Bapak Ibu udah pernah lihat itu tukang sapu jalan mulai kerja jam berapa? Siapa yang tahu? Ya, jam 3 pagi Bu. Jam 3 pagi. Ya, karena saya punya jamaah tukang sapu jalan. Ya, jam 3 pagi dia sudah mulai. Ya. Saya tanya, per hari berapa Pak dapat? 16.000. 16.000. Loh, kok kecil Pak? Ya sebenarnya sih 27.000, tapi dipotong, ya itu mestinya 27.000 atau 28.000, tapi kok jadi 16? Ya dipotong sama PT-nya yang mempekerjakan dia. Jam 3 nanti selesai dia, jam 6 atau setengah 6 dia selesai. Tetapi nanti begitu azan subuh dia berhenti dulu, ya. Begitu azan subuh dia berhenti dulu, habis sholat subuh dia nyapu lagi sampai jam setengah 6. Setelah itu habis istirahat, ya. Tapi nanti siang zuhur mulai nyapu lagi. Tetapi perilaku dia yang terkesan bahwa dia tidak berderajat, dia tidak berstatus sosial sebagaimana umumnya orang. Tetapi ingat, bisa jadi dia orang yang teramat sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang menjadikan orang itu mulia dan tidaknya, Bapak Ibu? Pondasi keyakinan. Dan keyakinan itu agar diapresiasi
segala perbuatan, tingkah laku dan karya dia diapresiasi oleh Allah, mesti harus ada ya pondasi bangunan keyakinan, dan itu harus Islam, harus Islam. Sebagaimana Bapak Ibu, kita bisa ngambil uang di ATM. Bisa nggak kita ngambil uang di ATM dengan sembarang pecit nomor? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Mesti harus ada PIN, ada passwordnya kan? Ya, begitupun orang hidup tuh bahagia atau tidak bahagia tergantung PIN-nya. Ya, semewah orang itu hidup, rumahnya bagus, ya, luas bangunan saja mungkin bisa 700 meter bangunan, belum lahan tanah dia. Kalau rumah ibu-ibu berapa? Luas bangunan rumah ibu-ibu ada 500 meter? Hah? Enggak ya? Rumah ibu-ibu berapa? 20 kali 25? Kayaknya nggak bisa nyapu itu, nggak bisa ngepel. Ya, ya. Baik, sebaliknya, yang kedua, contoh yang kedua, seorang dokter dengan profesi sebagai spesialis, sudah 30 tahun jam terbang dia sebagai seorang spesialis dokter, ya. Setiap hari dia bekerja juga menangani pasien pada sebuah rumah sakit yang ternama, yang karena itu rumah sakit ini menjadi rujukan bagi setiap pasien. Di luar itu pun dia masih buka praktek di tempat dia praktek. Katakan saja per hari dia bisa menjadi jalan kesehatan bagi 30 pasien per hari. Di rumah sakit mungkin ya 15 lah katakan, di rumah 15, jadi 30. Oke. Dan jam terbang dia sudah 30 tahun. Kalau per hari 30, kalau per hari 30 pasien, kalau 1 bulan berapa? Berapa Bapak Ibu? 900 pasien. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun 9 kali 12 ya hampir 1000 kan? Ya. Katakan 1000 per 1 tahun 1000 pasien, berarti 30 tahun 30.000 pasien mendapati jalan kesehatan. Pertanyaannya, apakah orang itu mendapati kemuliaan di sisi Allah karena dia juga berinvestasi, berbagi kebaikan kepada sebanyak-banyak orang dengan para pasien? Bahkan mungkin karena ada pasien tertentu yang memang tidak mampu dia bayar, yang tidak mampu dia membayar, dan dokter itu pun bilang nggak apa-apa, udah yang penting sehat. Oh ini dokter bagus sekali, iya, karya sosialnya bagus banget. Dalam pendekatan universalnya ini orang sangat memberi manfaat dong kepada banyak orang. Iya. Ya. Sebagaimana hadis menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Berarti dokter ini bagus banget. Iya, bagus sekali. Sehingga orang pun banyak mengenal kalau dokter tadi bagus banget ya, sangat dermawan. Ya. Pertanyaannya, apakah karya 30 tahun dia berbagi kebaikan kepada orang lain menjadi bagian investasi amal yang sangat menguntungkan dan menjadi jalan keselamatannya di akhirat? Apakah karya dia 30 tahun berbagi kebaikan itu menjadi jalan keselamatan dia di akhirat, menjadi kebaikan dia di akhirat? Lihat dulu PIN, lihat dulu PIN, ya, orang PIN keyakinan, PIN akidah orang itu, ya. Ibu-ibu seberapa banyak
punya ATM tetaplah tidak berguna. Tidak bisa untuk ambil itu uang. Kalau Bapak Ibu lupa PIN yang dipunyainya. Jadi PIN itu harga mati. Itu sebabnya. Silakan dibuka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Imran 102. Surat yang sama, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sudah membangun keyakinannya, akidahnya dengan bangunan iman, dengan bangunan Islam itu, yang dimintakan Allah kepada kita adalah teruslah berproses haqqa tuqatih, sampai pada ketakwaan yang sebenar-benar takwa, atau proses menuju pada ketakwaan yang lebih sempurna. Dan ini hukum kausalitas, ini hukum alam. Seperti ibu kita ini hidup itu proses. Dulu ibu punya mobil? Enggak. Dulu mungkin suami punyanya sepeda ontel, naik status sepeda motor, naik status sepeda motornya ganti yang baru, naik status lagi mobil dengan merek yang masih biasa, naik status lagi dengan merek mobil yang mungkin lebih update, lebih kekinian. Hidup ini proses, ya. Seperti halnya juga keimanan, seperti halnya proses iman, proses ketakwaan. Ini semuanya sunatullah, ini hukum alam, kausalitas. Seperti seorang sahabat pada suatu hari, ada seorang sahabat bilang kepada Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, ketika saya berada di hadapan engkau," maksudnya ikut taklim bersama Nabi, dapati tausiah. Sahabat tadi bilang, "Yang aku lihat hanya surga ya Rasulullah. Saya melihat benar itu neraka." Maksudnya apa? Dengan surga, ketika disampaikannya oleh Nabi ayat-ayat tentang surga, hadis-hadis motivasi tentang seputar kemuliaan orang-orang yang berada dalam surga, pikirannya cuma surga. Gimana aku raih itu surga? Dengan amalan ini, dengan amalan ini. Begitupun ketika ada ayat yang bercerita tentang neraka, yang ada gambaran mengerikan. Kalau begitu saya harus tinggalin ini. Tetapi ya Rasulullah, begitu saya pulang ke rumah yang aku lihat anak dan istri, surga neraka itu kok kayaknya hilang ya Rasulullah. Artinya apa? Gambaran saya harus duha, saya harus witir, saya harus sedekah, saya harus tilawah, ya, saya harus as-sabar, saya harus ikhlas. Itu kok kayaknya hilang. Apa kata Nabi? Ya, nasihat ini diberikan oleh Nabi untuk Handalah. Yang bertanya adalah seorang sahabat yang bernama Handalah. Wahai Handalah, sa'atan fasa'atan, teruslah berproses sesaat dan demi sesaat. Teruslah berproses untuk, ya, sedikit demi sedikit. Sehingga proses beragama seseorang tidak perlu ekstrim, ya. Karena kalau ekstrim tidak sampai kepada pemahaman yang substansial, pemahaman yang mendasar, kebaikan itu mungkin hanya akan sampai pada masa tertentu. Kalau dulu dia sebagai penjuang
ya, sebagai penyeru Islam, bisa yang terjadi kebalikannya, sebagai pembenci Islam. Ini yang berbahaya kalau prosesnya tidak benar. Ini pentingnya Bapak Ibu, bahwa ini juga penting nih, bahwa segala sesuatu innamal a'malu, tolong ini penting banget ini. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niat. Gimana caranya? Bukalah dengan ucapan bismillah. Kayak ibu-ibu kita ini. Kenapa ibu-ibu rawuh? Kenapa kita hadir? Bismillah, saya mau ngaji. Bismillah, mumpung Ramadan, saya harus hadir ini di syuhada. Karena di balik itu ada kemuliaan amal. Betapapun di luar Ramadan amal pasti, tapi Ramadan ini segala kebaikan itu berbeda dengan yang bukan atau di luar Ramadan. Baik Bapak Ibu, jadi dokter tadi ini gimana kira-kira di hadapan Allah? Orangnya baik sekali kan? Iya. Tapi ingat, dia tidak punya PIN untuk mendapati penjaminan investasi amal kebaikan yang dia lakukan. Ya, dia nggak punya PIN. Karena itu untuk ibu-ibu yang kita sudah berPIN ini, dan PIN kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa pada penutup ayat 102? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalipun kamu mati kecuali mati kamu sekalian dalam keadaan beragama Islam. Nih Bapak Ibu, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup dibanding keyakinan Islam. Jadi Bapak Ibu, Islamnya sampai kapan kita? Sampai mati kan? Ya. Pertanyaan ini mestinya sampaikan ke jamaah-jamaah yang mungkin di Lembah Sode, ya tukang becak, tukang sabu jalan gitu ya. Ya, saya punya jamaah bapak-bapak becak. Setiap tanggal 15 saya kumpulkan Bapak becak Malioboro, Jalan Ahmad Dahlan, ya. Ada itu 20 sampai 35 setiap tanggal 15. Ya, pertanyaannya, Bapak-bapak, angin ibu dados yang musim dumugi kapan? Sampai mati us. Ah, yang benar, saya bilang. Enggak sampai 25 Desember, Pak. Bilang gitu ya. Ah, yang benar, sampai mati us. Kita harus muslim lah. Ah, yang benar. Bukan tanggal 25 Desember, Pak. Ya tidaklah. Alhamdulillah ya. Nah, ini ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ayat yang ketiga, Bapak Ibu silakan buka. Surat yang sama. Ayat 85. Ayat yang surat yang sama ayat 85. Saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama dan itu bukan Islam. Di Indonesia ada berapa agama Bapak Ibu? 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti ada 6. Di dunia ada berapa? Puluhan. Ada Shinto, ada Zoroaster, ada Yahudi, ada kaum paganisme, penyembah arwah, ya. Ada animisme, ada dinamisme, silahkan itu. Tetapi ketika orang itu hidup dan untuk yang sekali ini kau tidak mengambil PIN Islam tadi,
Wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari agama apapun tetapi ghairal Islam, itu bukan Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak diterimalah agama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, karena memang tidak ada investasi kebaikan di akhirat. Jangan menuntut surga di akhirat, jangan menuntut kebahagiaan kepada Allah. Kenapa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan memaksakan bahwa dari ATM yang dimasukkan itu akan keluar lembaran uang. Jangan berharap kamu. Kenapa? Kamu nggak punya PIN kok. Ya? Seseorang jangan berharap dari ATM yang dia dapati di pinggiran jalan, mungkin di parkiran, ada ATM. Hah? Kemudian dimasukkannya ke dalam mesin ATM, kemudian keluar uang. Jangan berharap. Ya, ketika PIN untuk ATM tadi dia tidak punya. Dan PIN itulah yang disebut tadi, inna dina indallahil Islam. Implementasinya adalah ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk siapa ini? Untuk siapapun. Karena syariat Muhammad SAW yang hari ini itu menjadi syarat bagi setiap umat manusia yang hidup sesudahnya ingin selamat, mesti harus mengapresiasi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, beliau ini orang sahabat utama Nabi. Diutusnya dia sebagai delegasi dakwah. Kalau sekarang namanya mubalik hijrah. Ya. Zaman Pak Harto ini ada mubalik hijrah. Pak Harto walaupun dicaci maki, ya, dimaki-maki, dicerca, dia presiden yang lebih baik. Di mana-mana bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Puluhan ribu dai dikirim ke pedalaman. Betapapun sekarang ini banyak banget orang membangun kebencian. Apa yang dilakukannya? Dikirim bekerja sama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ke pedalaman ini dikirim dai, ke pedalaman ini dikirim dai, di Papua kirim yang Sulawesi pedalaman, yang Jambi, yang Palembang, yang Riau, yang Kalimantan. Satu di antara dai yang dikirimnya itu, Bapak Ibu kenal itu namanya Fadlan, Ustadz Fadlan Garamatan, orang Papua, yang disebut dengan Ustadz Sahun. Ada itu YouTube-nya? Ya, itu satu. Itu ribuan yang dikirim oleh Pak Harto almarhum. Baik, ini Bapak Ibu rahmatullah SWT. Wa fil akhirati minal khasirin. Orang yang tidak ada PIN keyakinan yang benar dan itu adalah Islam, di akhirat mesti rugi. Jadi Bapak Ibu juga harus berani berkata mesti rugi, mesti. Ya jangan gitu. Semua agama kan sama. Ini bahaya nih, hati-hati. Ya, hati-hati terhadap statement orang yang mengatakan kalau semua agama sama. Bahaya. Ini lebih sesat daripada sesatnya orang kafir. Orang kafir jelas yakin bahwa keyakinan dia benar. Ya. Tapi yang lebih sesat adalah orang Islam yang bilang semua agama benar. Ini lebih sesat daripada sesatnya orang kafir. Dan itu pendekatannya nanti adalah filsafat. Karena filsafat pendekatannya adalah hakikat, substansi. Contoh, ini pendekatan substansial, ya, hakikat.
Daging sapi warnanya apa, ibu-ibu? Merah. Daging kambing merah. Ya. Umpamanya yang ketiga, daging babi warnanya ya merah juga. Pertanyaan berikut, apakah karena sama-sama merah? Oh, kalau begitu semua daging pada dasarnya sama. Benar nggak kira-kira statement ini? Nggak benar. Ya. Contoh yang kedua, ibu tahu mana itu belut, mana itu ular. Mana itu belut, mana itu ular. Caranya apa, Bapak Ibu? Caranya apa? Mencari sisi-sisi kesamaan atau mencari sisi perbedaan? Mencari sisi kesamaan atau mencari sisi perbedaan? Agar ibu tahu, oh ini ular ternyata, oh ini belut. Mencari? Harus dicari perbedaan biar tidak salah. Seperti halnya ini pendekatan substansi. Ini pemikiran filsafat biasanya ke sana. Seekor kambing telinganya ada berapa? 2. Di depan atau di belakang? Samping kanan dan kiri. Ya kan? Mulut kambing di depan atau di bawah? Di depan. Oke. Baik. Kaki kambing ada berapa? Ada 4. Bulu kambing? Ya? Bukan saya bertanya ada berapa, karena pasti nggak bisa. Ya? Bulu kambing kalau sudah kambingnya itu sudah berumur, licin nggak? Mengkilat nggak itu? Mengkilat, bagus. Ya. Sekarang kita coba samakan. Seekor anjing kupingnya ada berapa? 2. Matanya 2. Di depan, di tengah, di kanan, kiri, bawah, atas. Sama nggak dengan kambing tadi? Sama. Mulutnya di depan? Iya. Kakinya ada berapa? Kalau yang dicari adalah sisi kesamaan, oh kalau begitu anjing sama dengan ini, bahayanya. Makanya beragama jangan dicari sisi-sisi kesamaan. Karena agama ini ada pada kata benar dan salah. Maka biar tidak tersesat, carilah perbedaan. Contoh, biar kita tidak tersesat. Ibu kalau mau makan, apa yang dilakukan? Berdoa, gitu kan? Oke. Doa yang dilakukan ibu, apa ucapannya? Ucapan mau makan? Bismillahirrahmanirrahim ahya. itu makan bantal ya. Ya, bismillah itu yang dari hadis Nabi. Cukup pegang sendok, piring, nasi, lauk, sayur. Sebelum mulai, bismillah. Ini gelas. Begitu mau berbuka, bismillah. Cukup dari Nabi kayak gitu aja. Ya? Atau bismillahirrahmanirrahim. Udah. Tapi kok ada ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, ada benar? Itu ulama yang meredaksikan. Sehingga Bapak Ibu berdoa kuncinya bukan Allahumma barik lana. Kuncinya ada pada kata bismillah. Betapapun boleh nggak? Boleh, tapi jangan lupa bismillahnya. Baik. Kenapa kau yang dibaca bismillah Bapak Ibu? Tidak begitu mau makan, ambil sendok, piring, lauk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa tidak a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Bukankah a'udzubillahi minasyaitonirrajim doa, bukan? Doa kan? Ya. Apalagi
Mau makan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa. Iya. Tapi kenapa kok bukan itu? Tapi kenapa bismillah? Apa Bapak Ibu? Ibu-ibu sudah praktek berpuluh tahun karena kita sudah makan berpuluh tahun. Tapi kenapa bismillah? Nabi bersabda. Maksudnya Nabi bersabda ada dalil, ada referensi kalau itu Nabi yang melakukan dan Nabi yang menginstruksikan. Ya, ini hadisnya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Segala amal perbuatan seseorang yang itu berimbas pada nilai manfaat, yang minum, yang makan, yang mencangkul, yang naik mobil, yang nyetir, yang karena dia Grab, yang karena dia Gojek umpamanya, ya tukang sol sepatu, tukang sabu jalan. Kullu amrin dibalin, segala perkara, segala perbuatan orang yang dibalin yang memberikan manfaat, la yubda'u fihi bismillah. Tidak dimulai, tidak dibuka dengan password kata bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Itu tidak ada investasi pahala di sisi Allah. Artinya apa? Ibu-ibu mau masak bismillah, mau nyetater mobil bismillah, mau jalan keluar pasar bismillah. Ya, itu semuanya bagian dari rangkaian aktivitas yang endingnya adalah pahala. Tapi kata-kata bismillah mau makan, ingat itu bukan karangan kita, itu memang Nabi yang kasih. Ikhwan fiddin rahimahullah. Jadi untuk bisa mengetahui mana benar mana salah, jangan coba-coba dicari sisi kesamaan. Ya, begitupun agama. Inilah yang sekarang sedang dibangun. Biar apa? Yang dicari sisi-sisi kesamaan. Kenapa? Alasannya untuk membangun harmonisasi kehidupan. Alasannya gitu. Yang kedua apa? Biar tidak fanatik beragama. Padahal nyuwun sewu, beragama harus fanatik apa tidak harus fanatik? Beragama harus fanatik, Bu. Ya? Beragama harus fanatik. Kalau tidak fanatik, endingnya mesti plan. Itu udah pasti. Bernegara saja fanatik. Ada bendera merah putih ditaruh di depan pintu. Setiap orang yang lewat kesetnya bendera merah putih. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, itu di hotel Prodeo itu. Tangkap dia. Loh, kok bisa? Itu tandanya dia pemahaman berbangsa bernegaranya fanatik. Kenapa? Ketidakrelaan. Wah, ini bendera ini. Kok bisa jadi keset? Oh, proses itu. Koramil datang, Polsek datang, minimal menginterogasi dia itu. Walaupun akhirnya mungkin minta maaf, dimaafkan, tapi diinterogasi itu pasti. Itu gambaran fanatisme, Bapak Ibu. Ini yang sekarang sudah dibangun. Jangan fanatik, jangan fanatik, jangan fanatik. Oh, jangan gitu, Bapak Ibu. Orang di luaran kita itu fanatiknya pol. Maksud di luaran kita, paham nggak, Bapak Ibu? Orang non-Islam, jangan dibilang gak fanatik loh. Saya punya pesantren baru 2 tahun ini. Saya sama teman-teman bikin di Kalibawang. Ya, mudah-mudahan suatu saat ibu-ibu bisa nengok sana. Ya, di Kalibawang. Saya kasih nama sama teman-teman waktu itu pesantren Mu'alaf.
Pesantren Tahfidz dan Mu'alaf. Yayasannya yang saya bikin, ya saya pembinanya. Yayasan Cahaya Tauhid Jati Kembar di Plengan, Banjaroyo, Kalibawang. Kita kasih nama Jati Kembar karena di situ ada pohon jati yang udah ratusan tahun. Ya, ada 2 itu jejer. Itu cerita dari warga masyarakat situ, ini dulu ditanam oleh Pangeran Diponegoro, jati kembar. Jadi jatinya udah sangat tua, ya, besar, berdua berjajar. Sama dengan di Kuarasan, ada yang dari daerah Jalan Godian, ada masjid di Ponegoro, perumahan Nogotirto itu. Ya, itu saya mencoba bertanya, kok bisa disebut masjid di Ponegoro, dari mana ini sejarah? Ya, jadi di depan masjid itu ada pekarangan lebar itu luas. Nah, di ujung pojok pekarangan itu dulu ada sumur, ya, sumur atau apa ya, sendang. Yang sumur atau sendang itu biasa dipakai oleh Pangeran Diponegoro mandiin kuda perangnya, sehingga masjid itu disebut dengan masjid Diponegoro. Itu kisahnya, ya. Nih, ini nanti kalau bicara negara, Indonesia itu ada karena ulama, Bapak Ibu. Indonesia ini ada karena tokoh-tokoh umat yang mubaligh, yang guru ngaji, yang berjuang memerdekakan Indonesia. Yang Hasyim Asy'ari, yang NU pendiri, yang Ahmad Dahlan, yang Jenderal Sudirman, ya, itu semuanya adalah orang-orang yang kerjanya nyadong sama Allah. Jadi untuk mengenali mana benar mana salah, jangan dari pintu masuk substansi sisi-sisi kesamaan, tapi carilah perbedaan. Kalau kayak gitu nanti anak kita fanatik, harus fanatik, ya. Kalau gitu nanti anak-anak didik kita, SD, SMP kita, SMU kita radikal, harus radikal. Maaf, ada di antara ibu-ibu yang ahli bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris. Radic, what is the meaning radic? Apa itu? Radic. Radikal itu dari kata radic. Ada itu teh radic, ya, atau kopi radic, atau yang dari mana? Malaysia. Ya, tulisannya radik. Kenapa kok radik? Ya, radikal itu dari kata radik yang artinya mengakar. Artinya seorang muslim itu radikal. Kenapa? Orang itu beragamanya dari hal-hal yang paling dasar. Kalau begitu, radikal, kalau sebuah rumah ini radikal, ada pondasinya enggak? Ada. Ada temboknya enggak? Ada jendelanya, ada pintunya, ada ornamennya, ada aksesorinya. Itu namanya radikal. Jadi radikal itu artinya apa? Dari pemahaman yang mendasar. Contohnya, ibu-ibu pareng apa mboten? Dahar daging babi, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Bukankah itu ciptaan Allah? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Karena Allah sudah melarang kita. Gitu aja, selesai. Udah kau tahu, Qur'annya jelas, selesai, gitu aja. Ibu-ibu punya kolam. Pagi hari didapatinya 2 ekor grameh mati. Pertanyaannya, boleh nggak itu dimasak? Boleh. Kata siapa? Kata siapa? Kata ustadz saya. Lah, ustadz itu kata siapa? Ustadz saya bilang sih itu ada hadis dari Nabi. Itu namanya radikal kayak gitu itu. Jadi serba tahu. Yang kedua apa? Segala aktivitasnya serba referensinya. Ini Qur'annya, ini hadisnya.
Itu namanya Islam radikal kayak gitu. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pengajian pada pagi hari ini kayaknya baru 5 menit udah mau habis ya. Baik ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan masih ada kurang lebih 14 jam ke depan. Kalau ada. Mudah-mudahan sih nggak ada, udah paham semua. Ada pertanyaan? Oh ada. Oh enggak. Oke, Ibu siapa yang mau bertanya? Ada? Sepertinya sudah Nggak ada. Baik, kalau nggak ada sampai di sini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini hari puasa yang ke-26 ya, kalau tidak salah. 25 atau 26. Bolehlah 25 atau 26 ya. Monggo ibu-ibu maksimalin malam hari kita untuk bertahajud atau sholat tarawihnya di malam hari ya. Monggo, karena Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam bulan Ramadan. Yang berikutnya terjadi pada 10 malam yang terakhir. Betapapun itikaf boleh dilakukan kapanpun, meski di luar bulan Ramadan sekalipun. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.